Tidakkah kau dengar merdu suara azan sebagai satu tanda waktu kan berselang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasil ila Imam Ibni Majah rahimahullah wa adama nafa'al ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Babun man dalaka yadahu bil ardi ba'da istinja'i. Seseorang yang menggosok-gosokkan tangannya di tanah setelah istinja. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu, menunaikan ia Nabi akan hajatnya Nabi. Tsumma stanja, kemudian istinja ia Nabi, min taurin, dari wadah kecil. Taurin, wadah kecil. Tsumma dalaka yadahu, kemudian menggosokkan ia Nabi akan tangannya di tanah. Kalau pada hari ini mungkin WC kita nggak ada tanahnya, sudah di keramik. Digosokkan di keramik tentu enggak bersih, maka disabun. Selesai buang air besar, tangan itu disabun. Maka salah satu pelayanan di WC itu menyediakan sabun cuci tangan. Nabi karena beliau istinja pada hajat itu di tanah, maka tinggal digosok ke tanah. Itu akan menghilangkan bakteri jauh lebih baik dari sabun. Jauh lebih baik dari sabun. Nah, di sini juga Nabi mengajarkan istinja itu pakai wadah kecil supaya waktu nyiramnya itu nyaman. Ini dia istinja, langsung diangkat ember-embernya, basah semua. Tapi kalau pakai wadah kecil, gayung misalnya, sudah nyaman. Ini gayungnya nggak ada, ember itu langsung kelewat, basah celana bagian belakang. Nah, jadi di sini begitu disiplin, efisien, kemudian hemat, kemudian praktis. Nabi mengajarkan seluruh hal. Istinja itu cocok yang wadah kecil, bukan pakai wadah yang besar. Maka kalau sekiranya ada gayung yang lebih kecil moncongnya, nah, untuk istinja, untuk gayung WC itu lebih baik. Tapi yang panjang tangkainya. Nah, kepanjang tangkainya itu untuk teh telur. Ini tangkainya yang pendek. Nah, qala Abu Hasan Ibnu Salamah qala sana Abu Hatim qala sana Sa'id bin Sulaiman al-Wasiti an Sarikin nahwa bi liqal hadatsana na'am. Hadatsana bin Yahya qala hadatsana Aban qala hadatsani Ibnu Jarir. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Jarir dari ayah beliau, Sina Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal ghaidata, masuk ya Nabi ke hutan. Mungkin ini dalam perjalanan perang, sehingga melewati hutan. Faqada hajatahu, lalu menunaikan dia Nabi akan hajatnya. Fatahu Jarirun,
maka mendatangkan atau membawakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Jarir bidawatin min ma'in, dengan wadah berisi air. Fastanja minha, maka istinja ya Nabi darinya wadah. Wa masaha yadahu biturabi, dan mengusapkan ya Nabi akan tangannya Nabi dengan tanah. Itu tangan kiri maksudnya, diusapkan dengan tanah supaya bersih dari kuman. Itu adalah sumber kuman. Dalam perut saja banyak kuman. Kemudian itu adalah limbah pembuangan, lebih daripada limbah pembuangan cuci piring, limbah pembuangan air mandi, adalah limbah pembuangan pembakaran manusia. Itu banyak di sana bakteri. Babu tawtiyatil ina'i, bab menutup wadah. Jadi wadah itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Hadis. Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Ya'la ibnu Ubaid qala hadatsana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Amarona telah memerintahkan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nukiya, bahwa kami ikat asqiyatana, akan penampungan air kami, penampungan air kami. Nabi menggunakan bahasa ikat, di hadis menggunakan bahasa ikat karena wadah itu terbuat dari kulit kambing. Penampungan air di rumah sahabat itu wadahnya terbuat dari kulit kambing. Jadi bagaimana cara mereka? Kambing itu ketika mengelupaskan kulitnya, itu bagian tangan dan kaki tidak dibelah. Nah, nggak dibelah, hanya dikeluarkan oleh kepala saja, buka ke bawah. Kan bisa. Sehingga ketika kambing itu dikuliti, kulitnya itu utuh bulat. Dan dibalikkan nanti. Sudah dibalikkan, dibersihkan bagian dalam lendirnya. Jemur. Setelah jemur dibalik lagi. Nah, bulunya itu dicukur. Bersih. Tinggallah kulitnya yang masih utuh tuh. Robek nggak ada, apa nggak ada, karena dikuliti bukan pakai pisau. Nah, bagian tangan kanan diikat ke kaki kiri. Bagian tangan kanan, tangan kanan ke kaki kanan, tangan kiri ke kaki kiri. Nah, kepalanya itu tempat ngisi air. Nah, buntutnya itu jadi kerannya. Nah, buntutnya itu buka, nah keluar airnya, tutup lagi. Nah, kepalanya itu diikat, itu tempat memasukkan air. Buntut di bawah, keran. Kalau kambing betina, nah itu lebih keran lagi itu. Ada kerannya 6 di depan. Untuk itu. Jadi kalau mau minum santri gampang buka. Kemudian taruh di ransel di belakang. Masukkan sini jadi ransel. Nah, itu wadah yang digunakan di zaman Nabi. Maka digunakan bahasa ikat, tidak menggunakan bahasa tutup. Kalau kita tutup. Wa anna ghattiyah aniyatana, kami menutup wadah-wadah kami. Kalau asqiyatana wadah penampungan air, kalau aniyatana wadah-wadah kami secara umum. Piringkah itu, mangkok, cambung, gelas, itu ditutup, terlebih di malam hari. Hadis. Beliau qala hadatsana Ismah ibn al-Fadl wa Yahya ibn Hakim qala hadatsana
Harami ibnu Umarah ibn Abi Hafsah qala hadatsana Harish ibnu Khirlid qala anba'ana ibnu Abi Mulaikah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu ad'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata aniyatin min lail. Kuntu adalah aku, ad'u aku menyediakan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam salasata aniyatin, 3 wadah, artinya 3 wadah air, minal laili di malam hari, muhabmaratan hakadan tertutup. Sayyidah Aisyah menyiapkan untuk Nabi malam-malam itu 3 wadah air. Inaan li tahuri, 1 wadah untuk bersucinya. Wa inaan li siwaki, 1 wadah untuk bersiwaknya Nabi. Wa inaan li syarabi, 1 wadah untuk minumnya Nabi. Jangan salah tempat, jangan salah pemahaman, bukan ember itu, wadah. 3 ember untuk Nabi, 1 ember untuk minum, 1 ember untuk siwak. Tidak. Wadah minum tentu gelas. Wadah untuk siwak cukup 1 mangkok besar atau 1 gelas besar, gosok gigi. Kemudian wadah bersuci tentu lebih besar. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Badr Abbad ibn al-Walid qala hadatsana Mutahhar ibn al-Hisam qala hadatsana Alqamah ibn Abi Jamrah ad-Dubai an abihi an abihi Abi Jamrah ad-Dubai an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakilu tuhurahu ila ahadin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakilu, tidak menyerahkan ia Nabi, tuhurahu, akan bersucinya Nabi, ila ahadin, kepada siapapun. Wala sadaqatahu, dan tidak juga sedekahnya Nabi, allati yatasaddaqu biha, yang bersedekah ya Nabi dengannya sedekah. Yakunu huwa, adalah dianya Nabi, alladzi yatawallaha, orang yang melakukan akannya sedekah, binafsihi, dengan sendirinya. Jadi soal bersuci Nabi enggak serahkan pada siapapun, tapi penyediaan air ada. Tapi bersucinya Nabi lakukan sendiri. Maka dalam kitab-kitab fikih kita temukan pernyataan ulama yang menyatakan bahwa makruh hukumnya minta tolong dalam berwudu. Nah, tolong siramin air. Nah, siram. Kecuali terpaksa, misalnya wudhu pakai teko itu, kendi, itu minta tolong sama kawan menuangkan air. Apalagi minta diwuduin. Nah, tolong wuduin saya. Dia sehat walafiat. Ini kawan wuduin, niat ya. Cuci mukanya, cuci tangannya. Nabi nggak pernah menyuruh orang lain melakukan bersucinya. Bersedekah juga tidak. Tapi kalau sedekah sendiri, nggak nitip, nggak minta tolong sama orang. Nabi bagi sendiri. Kecuali harta Baitul Mal. Harta Baitul Mal itu Nabi memang perintahkan sahabat untuk membagi. Nah, babu waslil ina'i min luwil kalbi,
mencuci wadah dari karena jilatan anjing. Hadis. Abi qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Razin qala ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yadribu jabhatahu bi yadihi wa yaqul ya ahlal Iraq. Diriwayatkan dari Abi Razin, beliau berkata, aku pernah melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau memukul dahinya dengan tangannya. Itu menunjukkan apa? Memukul dahi dengan tangan? Hah? Lupa? Salah? Apa itu? Ingkar terhadap sesuatu yang dilihat. Kita minta dia buat teh telur, tolong bawakan Ismail. Di blendernya sama putih-putihnya, kasih gula di setengah gelas. Terdatangnya apa nih? Teh telur. Langsung pegang deh. Ini kue namanya dibuat, kan teh telur. Mengingkari sesuatu, kok bisa begitu ya? Maka Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau melihat orang-orang Irak, beliau pukul dahi dengan tangan, bukan pukul kuat-kuat. Ini pukul ini Ustaz. Beliau mengatakan, ya ahlal Irak, ya ahlal Irak, antum tazumuna, apakah kalian menganggap, antum tazumuna, apakah kalian menganggap, anni sesungguhnya aku, akdzibu ala Rasulillah, aku berbohong atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyakun lakumul mahna wa aliyal ismu, supaya ada bagi kalian pahala dan terhadap saya dosa. Asyhadu, aku bersaksi, sungguh aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu, apabila menjilat oleh anjing, fi ina'i ahadikum, di wadah salah seorang kalian, falyagsilhu, hendaklah ia mencuci akannya wadah sab'a marrat, 7 kali. Hendaklah dia cuci 7 kali. Hadis itu belum lengkap. Terus kita baca sampai berikutnya, baru ada satu kesimpulan. Sekarang kesimpulan awal, cuci 7 kali. Tidak disebutkan bagaimana cara mencucinya, ada campuran apa dan apa, Nabi belum katakan dalam hadis itu. Hadis berikutnya, Bila qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Rawh ibnu Ubadah qala hadatsana Malik ibnu Anas an Abi Zinad an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walal kalbu, apabila menjilat oleh anjing, fi ina'i ahadikum, di wadah salah seorang kalian, fal yaghsilhu sab'a marrat, maka hendak ia mencuci akannya wadah 7 kali. Apabila qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Syababah qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu mutarrifan yuhaddithu an Abdullah ibn al-Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Idza walawal kalbu, apabila menjilat oleh anjing, fil ina'i, dalam wadah, fagsiluhu, maka cuci oleh kalian akannya sab'a marrat, akan 7 kali. Wa afiruhu, lumuri oleh kalian akannya wadah, as-saminah, pada kali ke-8, biturabi, dengan tanah. Pada kali ke-8 dilumuri dengan tanah. Ini pemahamannya adalah dicuci 7 kali, pada kali ke-8 ditaburkan tanah ke wadah itu. Itu belum ada lagi kesimpulan hukum. Nah, bila qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala anba'ana Abdullah ibn Umar an Nafi' an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walawal kalbu, apabila menjilat oleh anjing, fi ina'i ahdikum, di wadah salah seorang kalian, fal yausilhu sab'a marrat, maka cuci oleh kalian akannya 7 kali. Nah, kesimpulan hukum, ulama katakan salah satu daripada 7 kali itu dicampur dengan tanah. Sebaik-baiknya air yang bercampur tanah itu yang dipakai lebih awal, supaya siraman ke-6, 2-6 itu akan membersihkan bekas tanah tersebut. Itu cara yang terbaik yang disimpulkan oleh ulama dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun al-wudu'u bisuril hirrah, berwuduk dengan bekas jilatan kucing. Air wuduk kita, air yang kita siapkan untuk berwuduk, dijilat oleh kucing. Wa rukhsati fi dzalik, dan keringanan dalam hal itu. Nah, Bila qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Zaid ibn al-Hubab qala anbana Malik ibn Anas qala akhbarani Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari an Humaidah binti Ubaid ibn Rifa'ah an Kabsyah binti Ka'ab wa kanat tahta ba'di waladi Abi Qatadah annaha sabbat li Abi Qatadah ma'an yatawaddau bihi. nah, hadis ini daripada Sayyidatina Kabsyah binti Ka'ab. Sayyidah Kabsyah binti Ka'ab ini, karena ada ia di bawah sebahagian anak Abi Qatadah. Di bawah sebagian anak Abi Qatadah. Apa maksudnya itu? Nah, istri bagi salah satu anaknya Sayyidina Abi Qatadah. Annaha, sesungguhnya Kabsyah binti Ka'ab, sabbat, ia menuangkan air, ia menuangkan bagi Abi Qatadah ma'an, akan air, yatawaddau bihi, yang akan berwudu ia Sayyidina Abi Qatadah dengannya air. Ini sengaja disampaikan oleh perawi supaya orang-orang tidak suuzon dengan sahabat. Perempuan mana pula itu menuangkan air itu dia? Oh, santrinya itu. Oh, santrinya, berarti boleh tabarukan. Kadangkala dengan nama tabarukan sudah dianggap anak, itu kiai sepuh mentolerir dirinya bersalaman dengan santri putri, salaman semuanya, katanya nggak ada nafsu. Jangan nanti jadi dalil pula nih, Kabsyah binti Ka'ab telah melayani Sayyidina Abi Qatadah dengan cara menuangkan air wuduknya. Supaya nggak salah paham, itu menantunya. Karena Sayyidah Kabsyah ini adalah istri kepada anak Sayyidina Abi Qatadah. Faja'at hirratun tashrabu, datanglah kucing, dia mau minum. Ketika air mau disediakan, air mau dituangkan oleh seorang menantu,
Sayyidina Abi Qatadah mau wudhu, tiba-tiba kucing datang mau minum. Fa asghalahal ina'a, maka memiringkan ia Sayyidina Abi Qatadah baginya kucing akan wadah air wudhu itu dimiringkan sehingga kucing itu bisa minum. Berarti sahabat memberi minum kucing. Faja'altu anzuru ilaihi, jadilah aku memandang kepadanya. Sayyidina Abi Qatadah, mana Pak mertua saya ini? Dia mau wudhu, airnya dikasih ke kucing. Lepas itu mau dipakai lagi atau enggak nih? Bekas kucing soalnya. Berkatalah Sayyidina Abi Qatadah, ya ibnata akhi, wahai putri saudaraku, wahai putri saudaraku, wahai keponakanku, atajabin, apakah kamu heran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing tidaklah ia bernajis. Kucing itu gak najis, hanya saja bulunya najis kalau sudah lepas dari badannya. Bulunya najis kalau sudah lepas dari badannya. Tapi ketika nggak lepas dari badannya, dia nggak najis. Air liurnya juga tidak najis. Ia minat tawafin awit tawafat, dianya kucing termasuk hewan-hewan yang hidup di sekitarmu. Tawaf itu artinya yang berkeliling, atau tawafat, hidup di sekitar kita. Min ina'in wahidin, dari wadah yang sama. Qad asobat, sungguh telah meminum darinya wadah oleh kucing sebelum itu, artinya sebelum berwudu. Itu menunjukkan air liur kucing itu suci. Hadis. Apabila qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Ubaidullah ibn Abdul Majid yakni Abu Bakrin al-Hanafi qala hadatsana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an abihi an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hirratu la taqta'us shalah, sesungguhnya kucing itu tidak memutuskan sholat. Maksud tidak memutuskan sholat, tidak mengurangi pahala sholat jika dia lewat di depan kalian sedang sholat. Kita sedang sholat, dia lewat mondar-mandir depan kita, itu tidak mengurangi fadilah sholat. Li'annaha min mata'il bait, karena sesungguhnya kucing termasuk daripada perhiasan rumah. Nah, rumah yang gak ada kucingnya kurang perhiasannya, karena dia termasuk perhiasan rumah. Yang terlalu banyak kucingnya banyak perhiasannya, sehingga rumah itu hancur kali. Ini dipanjat, digigit, sofa digaruk. Ikarnya, karpetnya, bulu kucingnya semuanya. Maka bagus kucing kampung. Dia nggak ada bulunya, nggak jatuh-jatuh. Tapi perangainya nggak bagus. Dia nyiram sembarangan. Itu bagus yang betina. Sisi nggak bagusnya dia berkembang biak. Ntar beranak, yang jantan main pancut sembarangan. Kalau begitu kucing setengah kampung yang dididik, manja pula dia, makan nggak mau sembarangan. Wah, sembarangan susah. Kalau itu kucing kampung yang antum didik bisa berak di WC.
itu siapa termasuk kucing soleh di kampung. Sampai kampung satu orang kampung berarti. Bisa dapat orang berjubah diikuti ke masjid. Nah, pergi sholat ke masjid dia. Main ini ke masjid aja. Hanya larang kamu ke masjid kucing kamu. Dia tamatan pondok. Bilang tamat pondok, dia keluaran pondok. Bisa ada orang jubah dia ikut. Abang datang susi dia ikut. Kucing saja dididik di pondoknya itu dapat suasana pondok. Pulang kampung tahu masjid. Nah, santri lama-lama di pondok pulang kampung nggak tahu masjid. Kalah sama kucing. Orang azan dia bangunin orang di rumah. Azan dibangunin orang di rumah. Colek hidungnya. Itu hidungnya. Itu dia didikan santri. Di rumah dia dakwah, bangunin orang, masuk waktu salat dia bangunin. Sadar nampak orang berjubah dia ke masjid. Nah, jadi kucing itu mata'il bait. Babur rukhsati bifadli wudu'il mar'ati, bifadli wudu'il mar'ati. Bab keringanan menggunakan sisa air wudhu wanita. Air itu satu ember saja. Jadi tadi barusan dipakai oleh seorang wanita. Apakah boleh laki-laki menggunakan setelahnya? Kata hadis, boleh. Nah, baca. Apabila qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harbin an Ikrimah an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ibtasala ba'du azwajin Nabi, telah mandi oleh sebahagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnati, di dalam baskom. Jafna itu wadah yang besar. Kalau kita bilang baskom, baskom itu identik kepada wadah yang rendah. Kalau mandi di baskom khawatir air masuk ke dalam. Tapi kalau untuk bayi-bayi biasa mandi di baskom. Faja'an Nabiyyu, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaghtasila, untuk mandi atau untuk berwudu. Lupa oleh perawi, pokoknya untuk salah satulah, untuk mandikan atau untuk berwudu. Maka berkatalah salah satu istri Nabi tersebut, ya Rasulullah, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku sebelumnya itu junub. Tadi aku junub, lalu aku mandi. Itu adalah bekas sisa, bukan bekas ya, sisa air mandiku dari junub. Sekadar ngasih tahu. Mungkin anggapan daripada istri Nabi ini, karena air itu sudah dipakai untuk mandi junub, nggak boleh lagi digunakan untuk wudu. Maka berkata ya Nabi, air itu tidak berjunub. Ya, kamu berjunub, kamu mandi, junubmu pergi, air yang kamu pakai habis, sisanya itu nggak ada masalah. Enggaklah menular junubnya, enggak tinggal junubnya di air. Di sini dipahami bahasanya Nabi menggunakan sisa atau baki daripada air mandi junub salah satu istrinya. Berarti boleh menggunakan sisa air wudu wanita. Dari hadis ini tidak bisa disimpulkan boleh berwudu di tempat wudu wanita. Nggak bisa simpulkan begitu.
masalah boleh atau tidak boleh berwuduk di tempat wuduk wanita itu sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Kalau sholat Jumat, iya, tempat wuduk itu digunakan untuk laki-laki dan wanita. Maaf, tempat wuduk wanita digunakan untuk laki-laki. Tapi kalau masjid-masjid yang aktif wanitanya, itu jangan coba masuk ke tempat wuduk wanita. Marah dia. Karena bau laki-laki itu nggak sama sama wanita. Dia masuk ke WC wanita misalnya. Bau laki-laki itu marah dulu. Tahu dia ini bau jantan ini. Jadi bukan masalah boleh wudhu atau enggak boleh wudhu di tempat wanita. Itu bukan babnya di sini. Itu sesuai saja dengan kondisi atau keadaan setempat. Hadis. Abina qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Simak ibn Harbin an Ikrimah an Sayyidina ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasalat min janabatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya seorang wanita daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasalat, mandi ia wanita, min janabatin, dari junub. Watawadda'a, dan berwuduk, maka berwuduk dan mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua-duanya, berwuduk dan mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisa air wuduknya wanita. Boleh menggunakan sisa air bersuci wanita bagi laki-laki. Naam, hadis. Abina qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Yahya wa Ishaq ibn Mansur qalu hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syarikun an Simakin an Ikrimah an Sayyidina ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Sayyidah Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwuduk ya Nabi, bi fadli wusliha, dengan sisa mandinya Sayyidah Maimunah dari janabah. Babun nahyi an dzalik, bab larangan dari demikian. Abina qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an Asim al-Ahwal an Abi Habib an al-Hakam ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yatawadda'a ar-rajulu bi fadli wudu'il mar'ati. Nah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ya Rasulullah, ayat tawadda'a, bahwa berwuduk oleh seorang laki-laki, bi fadli wadu, dengan sisa air wuduk seorang wanita. Enggak boleh digunakan. Nah, hadis. Abina qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Al-Mu'alla ibn Asad qala hadatsana Abdul Aziz ibn Al-Mukhtar qala hadatsana Asim Al-Ahwal an Abdullah ibn Sarajis qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tasilar rajul, bahwa mandi oleh seorang laki-laki, bi fadli wudu'il mar'ah, dengan sisa air wuduk wanita, wal mar'atu bi fadli rajul, mandi oleh seorang wanita dengan sisa air wuduk laki-laki. Kedua-duanya Nabi larang. Laki-laki dilarang menggunakan sisa wanita, wanita dilarang menggunakan sisa laki-laki. Walakin yasra'ani jami'an, akan tetapi memulai kedua-duanya laki-laki dan wanita sekaligus. Jangan buat begini dah. Wanita mandi dulu, laki-laki belakangan, laki-laki dulu, wanita belakangan. Jangan. Kalau wadahnya tidak sampai 2 pula, tetapi mandi secara serentak. Nah, berarti bab apa ini? Suami istri. Nah, jangan memakai bab lain.
Nggak ada hubungan apa-apa ya. Bacain hadis nih. Laki-laki nggak boleh sisa wanita, si wanita nggak boleh menekan sisa laki-laki, tapi perintah Nabi kedua-duanya sekaligus. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ini bab laki suami istri. Qala Abu Abdillah Ibnu Majah as-sahih wal awal. Yang sahih yang pertama, yang kedua waham. Qala Abu Hasan Salama qala sana Abu Hatim Abu Usman al-Muharibi qala haddatsana Mu'alla Ibnu Asad nahwa, hadisnya sama di atas. وإن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya beliau, ahluhu itu istri maksudnya. Yagtasiluna, mereka mandi, min ina'in wahid, dari wadah yang sama. Mereka mandi dari wadah yang sama. Wala yagtasilu ahaduhuma bi fadli sahibi, tidak mandi salah satu keduanya dengan sisa kawannya. Tidak mandi salah satu keduanya dengan sisa kawannya, tetapi mereka langsung mandi secara bersama. Tapi tidaklah setiap waktu dan keadaan. Ini khusus waktu-waktu tertentu mungkin. Pagi mandi bersama, zuhur bersama, malam bersama, hari Senin bersama, Selasa bersama, sampai Kamis bersama, sejak nikah sampai mati bersama. Begitu. Sekali sekala, tidak berkala. Pemberhentian sekali sekala, tidak setiap kala. Babur rajuli wal mar'ati yagtasilani min ina'in wahid. Laki-laki dan wanita, maksudnya suami istri, mandi kedua-duanya dari wadah yang sama. وبين قال حدثنا محمد بن رمحين قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah aku mandi aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang sama. Hadis Tabi'in qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Zaid an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an khalatihi Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Naam, hadisnya sama di atas riwayat pada Sayyidatina Aisyah, di bawah riwayat daripada Sayyidatina Maimunah. Kedua-dua istri Nabi ini pernah mengatakan aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Itu namanya adil. Bisa adil semuanya? Enggak kan? Enggak bisa, enggak boleh. Kalau bisa adil baru boleh. Sini mandi bersama, situ mandi bersama. Sini makan bersama, situ makan bersama. Di sini tak bersama, situ juga tak bersama. Sini mandi bersama, situ tidur pun tak bersama. Kenapa? Istri tua. Enggak boleh. Tapi nggak adil. Dia adil Nabi. Sayyidah Aisyah bilang saya mandi bersama dengan Sayyidatina Maimunah juga. Sayyidah yang lain, cukuplah mereka menceritakan. Kami sebetulnya ya juga benar. Hadis
Beliau qala hadatsana Abu Amir Al-Asy'ari Abdullah ibnu Amir qala hadatsana Yahya ibnu Abi Bukairin qala hadatsana Ibrahim ibn Nafi' an ibn Abi Najih an Mujahid an Sayyidah Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ightasala. Diriwayatkan dari Sayyidatnya Ummi Hani, sepupu baginda Rasul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala, mandi ia Nabi dan Sayyidatina Maimunah min ina'in wahid, dari wadah yang sama, yaitu fi qas'ah, dalam baskom. Fiha asarul ajin, di dalam baskom itu masih ada bekas adonan tepung. Kita pernah buat bakwan kan? Bekas wadah untuk buat bakwan itu dicuci bersih langsung, susah, pasti ada nempel tepung-tepung di pinggirnya. Bekas adonan-adonan itu susah bersihnya. Nah, Nabi mandi di situ. Masih ada adonan tepungnya. Bukan lihat bersih nggak bersih. Di sana kita pahami bagaimana kesederhanaan rumah tangga Nabi. Wadah mandi itu wadah adonan tepung. Kata santri cocok dengan kami itu. Nah, wadah mandi itu wadah minum. Wadah mandi juga wadah makan mie. Nah, serentak bagi bakso misalnya ntar ada Abdul Salam syukuran 20 juz ya. Bagi mie ayam pasti hilang gayung-gayung di WC. Darinya mana nih? Dari Nabi SAW dan Sayyidatina Maimunah mandi di satu wadah yang masih ada bekas tepungnya. Berarti Nabi mandi dari wadah penampungan makanan. Mereka menjadikan wadah mandi jadi penampungan makanan, dibalik. Sama konsep. Kemudian di sana ulama fikih memahami bahasanya benda-benda yang tidak larut dalam air itu kalau bercampur dengan air itu tidak menyebabkan air itu berubah menjadi air mutaghayyir, tidak. Kenapa? Karena adonan tepung itu adalah keras, dia beku, nggak larut dalam air. Jadi kalau digosok, larut dia. Jadi kalau air itu bercampur dengan wadah, dengan benda yang tidak larut dalam air, maka airnya tetap suci, mensucikan. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Asadi qala hadatsana Syarikun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu yaghtasiluna min ina'in wahidin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi, yaltasiluna, mereka mandi, min ina'in wahid, dari wadah yang sama. Nah, itu kesimpulannya. Bukan Sayyidatina Aisyah saja, bukan Sayyidatina Maimunah saja, tapi wa azwajuh. Nah, hadis. Qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ismail ibnu Ulayyah an Hisham ad-Dastuwai an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Sayyidah Zainab binti Ummi Salamah an Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani min ina'in wahidin. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat, sesungguhnya Sayyidatina Ummu Salamah pernah ia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani, mandi kedua-duanya, fi ina'in wahid, dalam wadah yang sama. Dari riwayat Imam Ibnu Majah, ada 3 istri Nabi yang menyampaikan secara terus terang Nabi mandi bersama dengan mereka. Tapi ada riwayat umum di sini, seluruh istri Nabi
itu pernah mandi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babur rajuli wal mar'ati yatawadda'ani min ina'in wahid. Bab seorang laki-laki dan wanita berwuduk kedua-duanya dari wadah yang sama. Ini masih dalam konsep mahramiyah, antara laki dan wanita itu masih ada hubungan mahram. Nah, وبه قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مالك ابن أنس قال حدثني نافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Nah, adalah ar-rijal para laki-laki, wan nisa'u dan para wanita, yatawadda'una mereka wuduk bersama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang sama. Jangan dipahami beberapa laki-laki bertemu dengan beberapa wanita lalu wuduk di satu bak. Masjid itu hanya menyediakan satu tempat wuduk, laki wanita silih berganti masuk di situ. Bukan itu gambarannya. Gambaran seperti itu nggak ada di zaman Rasul. Nah, karena zaman Nabi belum ada bak, belum ada tempat wuduk laki, belum ada tempat wuduk wanita. Mereka wuduk di rumah mereka masing-masing. Lalu kenapa di sini ada bahasa rijal wan nisa? Maksudnya Safirullah di rumahnya wuduk sama istrinya dengan wadah yang sama, Ismail dengan istrinya dengan wadah yang sama, Abu Bakar dengan istrinya dengan wadah yang sama, Ihsan dengan istrinya dengan wadah yang sama. Kami di zaman Nabi kana rijal wan nisa, paku habis semua, paku rata. Kana rijal wan nisa yatawaddauna min ina'in wahid. Itu pemahamannya. Nah, bukan untuk membayangkan laki-laki dan wanita di zaman Nabi wuduk satu tempat. Mana itu ya? Ada tuh musola yang kayak gitu. Satu aja tempat wuduknya, laki-laki nanti sini berganti. Nah, wanita dalamnya enggak, laki-laki pindah dengan ngantri selanjutnya. Wanita dalamnya, iya, wanita ngantri di situ. Laki wuduk, wanita lewat. Wanita duduk, wuduk, laki-laki lewat. Bukan begitu. Ini sampai disalahpahami hadisnya begitu. Nah, tidak ada bayangan sama sekali kejadian yang seperti itu di zaman Rasul. Nah, وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان وهو ابن سرح عن أم سبية عن الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dirikan dari Sayyidatina Ummi Subayyah Juhaniyah, beliau berkata, kadang-kadang ikhtalafat yadi, silang siur tanganku dan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu min ina'in wahid, dari wadah yang sama. Qala Abu Abdullah Ibn Majah sami'tu Muhammad yaqul Umma Subayyah, dia adalah Khawla binti Qais. Maka saya katakan kepada Abi Zur'ah, beliau kata-kata benar, betul itu Khawla binti Qais. Siapa Khawla binti Qais? Hah? Apa hubungannya Rasulullah? Yang Khawla binti Qais, Umi Sabiyah dan Masad Muhmalah Fataba Mu'adah Tasdidiyah Ikhtilafat Yadi yadulu ala wudu imama'an wala'alahu kana qoblal hijab. Nah, itu penafsiran ulama. Memang tidak ada hubungan mahramiyah antara Sayyidatina Ummi Subayyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama menafsirkan itu terjadi sebelum ayat hijab. Sebelum ayat hijab turun, ketika wanita sama laki-laki masih bisa ngobrol.
Nah, atau salah satu keduanya di balik hijab, tapi tangan keduanya di wadah yang sama. Pernah kebayang seperti itu? Hah? Kedua-duanya di balik hijab, tapi tangan mereka berdua di wadah yang sama. Pernah antum mengalami tempat wudhu begitu? Seperti apa kondisinya? Baknya di tengah. Ini ada dinding pembatas. Nah, di tempat saya dulu sumur. Kita wudhu di sumur. Sumurnya bulat. Panjang baknya. Bukan sumur. Bak. Betul sumur lah, karena sumber air di situ. Tapi panjang. Nah, tengahnya kasih pembatas. Wudhu tarawih udah masuk ember dalam ambil air. Nah, sebelah sana ibu-ibu, sebelah sini laki-laki. Jadi tangan itu embernya ikhtilafat karena ambil air di sumur. Tapi kalau di bak, dikira baknya panjangnya 30 cm, lebarnya 1 meter, panjangnya 5 meter misalnya. Kemudian dikasih tengahnya pembatas, tembok. Sebelah sana wanita, sebelah sini laki-laki. Kemudian duduk ikhtilafat. Tangan dia nampak, tangan kita juga nampak. Itu kejadiannya kapan? Sebelum ayat hijab turun. Nah, sebelum ayat hijab turun, itu mesti dipahami. Kenapa? Jangan sampai nanti tuduhan bahasanya boleh wudhu laki-laki dan wanita tempat campur, tempat yang sama nyampur. Enggak boleh. Itu ada hadisnya. Itu hadis ditempatkan oleh ulama pada posisi sebelum ayat hijab turun, dan di antara mereka berdua ada dinding pembatas. Hadis Wabihi ilaih qala hadatsani qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq an Sufyan an Abi Fazarah al-Absi an Abi Zaidin maula Amr ibn Huraitsin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu lailatul jinn. Direkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Rasul, lahu, baginya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kapan kejadiannya? Lailatul jinni, pada malam jin. Malam jin artinya malam pertemuan Nabi dengan jin. Yang dibawa ikut oleh Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh tunggu oleh Nabi dalam sebuah lingkaran yang telah dibuat oleh Rasulullah. Dilingkari oleh Nabi tanah, digaris. Kemudian Nabi katakan, kamu tetap di sini sampai saya pulang, jangan keluar. Nah, nanti keluar kamu kesenggol jin, bahaya. Nah, pada malam itu Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, indaka tahur, apakah bersamamu ada air bersuci, air untuk bersuci? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak ada wahai Nabi, kecuali sesuatu dari nabiz yang ada dalam idawah, wadah saya. Kecuali sesuatu sedikit dari nabis yang ada dalam wadah. Apa kata Nabi? Tamratun thayyibatun wa ma'un tahurun. Korma itu kan bersih, sedangkan air itu suci, mensucikan. Bercampur korma dengan air, lalu lahirlah minuman nabiz. Maka airnya tetap suci, mensucikan. Maka Nabi berwudu. Ini hadis Imam Waqi'. Naam. Wabihi qala hadatsana Al-Abbas ibn Walid al-Dimashqi qala hadatsana Marwan ibn Muhammad qala hadatsana ibn Lahi'ah qala hadatsana Qais ibn al-Hajjaj
عن حنش السمعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pada malam jin, ma'akama, apakah bersamamu ada air? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak wahai Nabi, kecuali nabiz fi satihatin, di dalam wadah. Satihah itu nama bagi satu wadah. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, korma itu bersih, air suci mensucikan. Subba alayya, tuangkan olehmu kepadaku. Subba itu fi'il amar, dari sobba ya subbu, ambil fi'il amarnya tasubbu, buang taknya menjadi tasubbu, jazamkan akhir. Karena nggak bisa dijazamkan, karena idgham dikasih fathah. Tasubba, tuangkan olehmu kepadaku. Qala fasabaqtu alaihi, aku tuangkan atasnya Nabi, maka berwudu ya Nabi dengannya Nabi. Nah, oke. Nabis itu adalah air dari jus korma, air yang dicampur dengan korma. Menurut jumhur ulama, hadis ini tidak diamalkan. Air yang bercampur dengan korma itu tidak suci, karena termasuk mutaghayyir, telah berubah salah satu sifatnya. Mungkin rasanya sudah manis, itulah bentuknya, karena ada mulai kental. Tapi mazhab Abu Hanifah pakai hadis ini. Jumhur katakan tidak pakai. Kenapa tidak pakai? Karena ada perawinya yang bernama Abi Yazid, itu tidak diketahui identitasnya menurut ulama hadis. Abi Yazid tadi? Abi Yazid. Hah? Mana? Abi Zaid. Bukan Abi Yazid, Abi Zaid. Itu pertama. Yang kedua, nabis yang dimasukkan di sini adalah nabis yang pernah dibuat oleh Sayyidatina Ummu Salamah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu air yang direndam kurma ke dalamnya di malam hari, lalu diminum di pagi hari, rendam di pagi hari, nanti minum ntar malam. Jadi kalau kurma hanya sekedar direndam, itu menurut ilmu fikih masuk dalam kategori mujawir. Hancur nggak kurma kalau direndam? Nggak hancur. Berarti dia mujawir. Air berubah dengan mujawir itu suci, mensucikan. Nah, boleh takwilkan ke situ. Kalau mau ditakwilkan nabis dengan mana jus korma, memang korma itu sudah dihancurkan lalu masuk dalam air, itu mazhabnya Abu Hanifah, tetap boleh makan. Tapi mazhab jumhur tidak. Tapi kalau kita pahami nabis itu adalah minuman rendaman kurma kering ke dalam air, sehingga air itu terasa manis, maka tidak mengapa kita pakai, termasuk menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa boleh? Karena dia berubah dengan benda mujawir, bukan dengan benda mukhalid. Sama air yang berubah baunya dengan kayu garu yang kita rendam. Sama air yang berubah warnanya asbak teh yang kita rendam. Nah, karena dia mujawir, bukan mukhalid. Oke. Hadis tentang berwudu dengan air laut. Nah, Wabillahi qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Malik bin Anas qala hadatsani Safwan bin Sulaim
عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق عن أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول sesungguhnya Mughirah ibn Abi Burdah, beliau termasuk daripada Bani Abdiddar. Beliau pernah mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah dalam ceritanya? Ja'a rajulun ilan Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami mengarungi lautan. Kami ini adalah orang-orang nelayan, atau kami adalah orang-orang yang melintasi lautan, bukan lewat darat, apalagi udara di zaman itu. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami bawa bersama kami sedikit dari air tawar. Kami bawa air dari darat, tapi enggaklah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti tenggelam perahu kami. Fa in tawadda'na bihi atishna, jika kami berwuduk dengannya air tawar yang kami bawa, kami kehausan. Kami enggak bisa minum karena dipakai untuk wuduk. Afana tawadda'u mimma'il bahar, bolehkah kami berwuduk dari air laut? Berkata Nabi SAW, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dianya laut suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Bangkainya halal. Apa maksud bangkai laut? Laut punya bangkai, artinya bangkai dari makhluk yang hidup di laut, itu halal dimakan. Beliau atau para sahabat tersebut bertanya dengan satu bab, Nabi menjawab dengan dua bab, soal suci mensucikan dan soal makanan. Nah, Kemudian qala hadatsana Sahal ibnu Abi Sahal qala hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsani Laitsu ibnu Sa'din an Ja'far ibn Rabi'ah an Bakar ibn Sawadah an Muslim ibn Makhshi an ibn al-Firasi qala kuntu asidu wa kanat li kirbatun. Diriwayatkan daripada Ibnu al-Firasi, beliau mengatakan, kuntu, aku dulu, asidu, aku berburu. Aku dulu, aku berburu. Wa kanat li kirbatun, dan ada bagi aku satu kirbah. Kirbah itu seperti tempat minum air dari kulit tadi, yang kita katakan askiati tadi, itu juga kirbah bahasa Arabnya. Nah, saya punya kirbah, kantong air, aja'alu fiha ma'an, yang aku tempatkan, aku isikan ke dalamnya akan air. Wa inni tawadda'tu bima'il bahri, dan sesungguhnya aku berwudu di air laut, enggak pakai air yang saya bawa. Berarti aku berburu tadi itu berburu ikan, bukan berburu buruan. Ini berburu ikan, nelayan berarti. Jadi Sayyidina Ibn al-Firasi ini adalah seorang nelayan. Dia berburu ikan di laut, dia bawa air untuk minum, tapi berwudu di air laut. Aku sampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dianya laut, suci airnya, halal bangkainya. Hadis. Qala Abul Hasan ibn Salamah qala hadatsana Ali ibn Hasan al-Hastajani qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Abul Qasim ibn Abi Zinad qala hadatsani Ishaq ibn Hazim an Ubaidillah
huwa ibnu Miqsamin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara nahwahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bahri, ditanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baru hadis yang tadi. Tuh. Kita baca tauhid. Ya, kuat tauhidnya. Ibnu baca tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bi ulumih wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Sifat Allah yang berikutnya adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, Ibnu silakan. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan adapun berbedanya Allah bagi makhluk, ibaratun an nafyil mumasalati fil dzati was sifati wal af'ali. Ibaratun adalah Tinggal ay la yumathilu syai'an minha, yakni tidak menyerupainya Allah syai'an akan sesuatu minha darinya hawadis, la fi dzatihi tidak pada zatnya Allah, wala fi sifatihi dan juga tidak pada sifat-sifatnya Allah, wala fi af'alihi dan juga tidak pada perbuatan-perbuatannya Allah. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan adapun berbedanya Allah bagi makhluk-makhluk, ibaratun adalah perumpamaan an nafyil mumasalati, adalah ungkapan untuk menafikan mumasalahnya Allah, mumasalahnya makhluk, dzati pada zat, sifati dan sifat-sifat, wal af'ali dan perbuatan-perbuatan. Ai zatillah, zatul lillah, laysat zatullahi laysat kadzati syai'in minal makhluqat, yakni zatnya Allah itu tidak seperti zat sesuatu daripada makhluk. tidak seperti zat apapun. Tidak seperti zat apapun minal makhluqat daripada makhluk-makhluk. Laysat Jerman kal ajrami, tidak berupa benda. Tidak ia zat Allah itu benda. Kal ajram, seperti benda-benda. Wa sifatuhu laysat ka sifatil makhluqat, dan sifat-sifatnya Allah itu tidak sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk. Bagaimana
sifat makhluk tersebut? Hadisatan makhsusatan. Keadaan sifat makhluk itu baru yang dikhususkan. Yang dikhususkan itu mana yang diciptakan. Baru yang diciptakan itu sifat makhluk. Bal hiya qadimatun. Bahkan dianya sifat Allah itu qadimah. Ya. Wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqat. Dan perbuatan-perbuatannya Allah itu tidak seperti perbuatannya makhluk-makhluk. Hadithahu muktasabatun. Hadisatan muktasabatan. Perbuatannya hal keadaan, hal sifat, hal perbuatannya makhluk itu diusahakan. Bal huwal khaliqu lil kainati bila wasitatin wala muayyin muayyin. Bahkan dianya Allah itu al-khaliq bagi kainat, bagi makhluk, bila wasitatin dengan tanpa perantaraan, wala muayyinin dan juga tanpa mu'inin, boleh juga tanpa ada yang menolong, atau muayyinin atau tanpa yang menentukan. Boleh keduanya mu'inin atau muayyinin. Mungkin contohnya mu'inin menolong. Wala mu'inin dan juga tanpa penolong. Nah, ketika dikatakan mukhalafatul lil hawadits, itu adalah sebuah kata-kata, itu adalah sebuah redaksi yang memiliki pemahaman bahwasanya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk yang mana saja. Bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk apapun bentuknya. Karena sifat makhluk itu ada awalnya dan ada yang menciptakan. Sementara sifat Allah itu qadim. Dan mukhalafatul lil hawadits itu sebuah ungkapan yang memiliki makna bahwasanya perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk mana saja. Karena perbuatan makhluk itu diusahakan dan baru ada yang menciptakan. Sementara Allah perbuatannya menciptakan segala yang ada tanpa perantara dan tanpa ada yang ikut membantu dalam penciptaan tersebut. Jadi ketika dikatakan mukhalafatul lil hawadits, maka maknanya adalah Allah tidak serupa dengan makhluk di segi zat, sifat dan af'al. Nah, terus laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, itu dalilnya. Dan tafsirannya sudah kemarin dalam surah Al-Baqarah. Laisa kamitslihi, bukan. Dalam pembahasan ayat ini sudah kemarin di dalam usul fikih. Nah, kaf itu tidak boleh diterjemahkan. Coba terartikan laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada kamitslihi, seperti misalnya Allah. Nah, dari bilang enggak boleh terjemahkan kafnya. Laisa, tidak ada semisalnya Allah oleh sesuatu. Dan dianya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Nah, terus Wal hawaditsu hiya al makhluqat, dan adapun hawadis, dianya hawadis itu adalah makhluk. jadi mukhalafatul lil hawadits, mana hawadis itu adalah makhluk. Nah, maknanya mukhalafatul lil makhluqat. Itu mana mukhalafatul lil hawadits. Hawadits itu maknanya makhluk.
Sifat berikutnya wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin, yakni tidak butuhnya Allah kepada mahal, tempat, wala mukhassisin, dan tidak yang menciptakan.